Sayyidina Khan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putune kanjeng Nabi itu, Sayyidina Husain dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya, dan kali ini saya akan reaction video ceramah dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan, dan tema kali ini adalah tentang terjadinya peristiwa Karbala dan sampainya cucu keturunan Nabi Muhammad SAW sampai ke Indonesia, ke Pulau Jawa, menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Yuk langsung saja kita dengarkan ceramah berikut ini. Sebelum Kanjeng Nabi lahir, itu di Arab itu sudah pecah menjadi dua, Bani Hashim, Bani Umayyah. Itu rebutan Ka'bah mulai Kanjeng Nabi belum lahir, sudah perang nggak karuan, Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Umayyah, rebutan Ka'bah. Kanjeng Nabi itu Bani Hashim, sebab itu Kanjeng Nabi yang mungsuh itu dari Bani Umayyah. Perang Badar Bani Hashim, Bani Umayyah, perang Uhud Bani Hashim, Bani Umayyah, sama orang Arabnya. Kanjeng Nabi meninggal diteruskan Abu Bakar, Bani Hashim. Ceritanya panjang, tidak usah ceritakan Bani Hashim Umayyah. Abu Bakar meninggal diganti Umar, Bani Hashim. Lah setelah Umar meninggal diganti Bani Umayyah, diganti Utsman, Bani Umayyah. Jadi Utsman itu Bani Umayyah. Ini adalah cerita mengapa bisa sampai terjadinya peristiwa Karbala. Nah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, di Arab itu sudah terpecah menjadi dua golongan, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Umayyah. Mereka itu sedang merebut Ka'bah gitu. Nah, Bani Hashim itu adalah marga atau keturunan dari Hashim bin Abdul Manaf. Kalau Bani Umayyah itu golongan keturunan dari Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Dan Nabi Muhammad itu keturunan dari Bani Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bani Hashim. Kemudian diteruskan lagi oleh Umar bin Khattab, Bani Hashim, dan setelah itu diganti oleh Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Next. Tapi itu Utsman dibunuh orang Islam sama Islamnya. Mulai eker-ekeran, rebutan kekuasaan, karena waktu zaman Sayyidina Umar jadi penguasa, tidak ada negara terluas di dunia itu melebihi negara waktu Sayyidina Umar jadi presiden. Hampir 3 benua dikuasai semuanya. Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali. Ini jadi NU nanti itu, khususnya NU Wotan yang banyak mondok di Sunan Derajat wong Wotan. Itu. Jadi Sayyidina Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali Bani Hashim lagi. Gara-gara itu waktu Sayyidina Ali berubah, perang Islam podo Islami antara yaitu Sayyidina Ali dengan grup dari Bani Umayyah. Sayyidina Ali meninggal dibunuh orang Islam. Itulah orang Arab paten-patenan tok itu yang jadikan nanti Islam paling banyak itu Jawa. Nah, ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi perpecahan lagi, adanya fitnah, adu domba, sehingga Utsman bin Affan itu dibunuh oleh sesama orang Islam. Kemudian Sayyidina Utsman itu diganti oleh Ali bin Abu Thalib dari Bani Hashim, dan di masa Sayyidina Ali itu pun banyak terjadi peperangan antara Islam dengan Islam. Next. Sayyidina Ali meninggal diganti Muawiyah
Awas sama udah hafal orang NU itu. Muawiyah waktu jadi presiden proyeknya melarang baca Sayyidina. Pokoknya semua anak orang-orang Bani Hashim disingkirkan. Muawiyah kaya raya, meninggal diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Waktu Yazid jadi presiden, proyeknya membunuh anak cucu Nabi. Semua anak cucu Nabi dibunuh semuanya. Dan ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal, itu diganti oleh Muawiyah dan diganti lagi oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan di masa Yazid bin Muawiyah itu, cucunya Nabi Muhammad SAW itu disingkirkan semua dan dibunuh semua, dibantai semua oleh Yazid bin Muawiyah. Next. Sayyidina Hasan, Masya Allah, yang begitu akhlaknya Nabi sholat zuhur ditumpaki di gulunya, Sayyidina Hasan numpak di gegernya, Sayyidina Hasan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putu nih kan Nabi itu, Sayyidina Hasan dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Di Indonesia nggak kira mentolo, putune Pak Harto kok ketok gulunya diacung-acung, Sayyidina Husain diacung-acung, sama Islamnya. Gitulah ceritanya. Nah, di masa inilah, di masa Yazid bin Muawiyah, itu cucunya Nabi Muhammad SAW dibantai semua, termasuk Sayyidina Hasan itu diracun hingga meninggal. Kemudian Sayyidina Husain itu dibantai, dibunuh sampai dipenggal kepalanya. Ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekali, sangat menyedihkan untuk semua kalangan orang Islam, karena cucu Nabi itu dibunuh, dibantai semua oleh Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah. Next. Ceritanya begini, untuk politik, politiknya membujui al-harbu qidatun, politik selalu membujui. Untuk membunuh semua anak cucu Nabi, dijanji oleh Yazid bin Muawiyah, anak cucu Nabi suruh kumpul, nanti akan dijadikan orang besar-besar. 81 yaitu di Karbala, anak cucu Nabi kumpul 81 jumlahnya. Masya Allah, waktu anak cucu Nabi kumpul di Karbala, 81 anak cucu Nabi dibantai semuanya, diketok-ketok gurune, diacung-acung, dan yang memalukan Sayyidina Husain dipotong kepala, diacung-acung. Itu sama Islamnya. Ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekali. Kok tega banget gitu? Kok tega kelompok Yazid bin Muawiyah itu mengepung dan membantai seluruh anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai memenggal kepala Sayyidina Husain di Karbala. Astagfirullahaladzim. Next. Waktu pembunuhan di Karbala itu ada cucunya Nabi yang masih kecil, namanya Ali Zainal Abidin, masih umur 8 tahun. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya yang kurus sudah mau meninggal dunia. Yang disuruh membunuh Ali Zainal Abidin yang baru umur 8 tahun, gak tego, gak mentolo begitulah. Lalu Ali Zainal Abidin itu dilarikan, waktu itu masih umur sekitar 8 tahun, dibawa ke Turki. Saya dipanggil ke Turki, tadi malam saya dipanggil ke Turki. Saya insya Allah akan datang ke Turki karena ada urusan ini. Semalam saya rembukan dengan Anwar Ibrahim, saya diajak ke Turki. Nah, di Turki itulah cucu Nabi yang tinggal satu, semua dibunuh. Yang bunuh siapa? Bani Umayyah. Nah, ketika peristiwa pembunuhan di Karbala itu, semua anak cucu Nabi Muhammad SAW itu dibantai semua, dibunuh semua, kecuali Ali Zainal Abidin yang ketika itu masih kecil, sekitar umur 8 tahunan. Mereka itu ya ada sedikit rasa kasihan gitu. Kemudian Ali Zainal Abidin itu dibawa lari ke Turki. Next.
Waktu itu Ali Zainal Abidin disingitno di perbatasan Rusia, namanya desa Samarkand, Samarkandi itu. Disitulah Ali Zainal Abidin punya anak lagi, punya cucu lagi. Cucunya Ali Zainal Abidin namanya apa itu, ikut kapalnya Cheng Ho, namanya Syekh Jamaluddin. Ikut kapalnya Cheng Ho masuk Pulau Jawa waktu kerajaan Mojopahit, pelabuhannya masih di Tuban. Syekh Jamaluddin itu harus tahu satu-satu cucu Nabi yang masuk Pulau Jawa pertama kali. Di Arab habis bilang Sayyid, saya syuting tidak bisa bicara kok bisa Sayyid sama itu dari mana? Oh, yang Sayyid yang rata-rata itu orang Jawa. Saya tahu ceritanya lengkap, punya bukunya itu, sampai saya ambil di negara Belanda sana, bukunya semua diambil Belanda dulu itu. Ya, kemudian Ali Zainal Abidin itu disembunyikan di perbatasan Rusia, yaitu di Samarkand. Kemudian Ali Zainal Abidin di sana punya anak, punya cucu, yang salah satunya itu namanya Syekh Jamaluddin. Dan Syekh Jamaluddin itu adalah cucu keturunan Nabi Muhammad SAW pertama kali yang masuk ke Indonesia. Next. Sama harus tahu, Syekh Jamaluddin itu bikin rumah di Tuban, di Kecamatan Jatirogo, Desa Jambi. Tiap hol pasti saya. Holnya tanggal 15 Ramadan, tanggal 15 Syakban. Itu pesarnya anak cucu Nabi yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Nama siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin nurunkan banyak orang sampai Tuban, Rembang. Itu Bojonegoro, anak cucu Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak, diantaranya Ibrahim As-Samarkandi, tahu di timurnya Tuban. Punya anak sampai Lamongan, sampai Gresik. Ibrahim As-Samarkandi punya anak banyak, diantaranya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Kemudian di Pulau Jawa ini Syekh Jamaluddin itu punya anak, diantaranya Ibrahim Asmorokondi, dan makamnya itu di daerah Tuban, di Palang, dekatnya Pantai Kelapa itu. Dan kemudian Ibrahim Asmorokondi punya banyak anak, diantaranya adalah Raden Rahmat Sunan Ampel. Next. Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya nurun ke Madura, Pasuruan, Probolinggo, termasuk orang ini Kecamatan Panceng ini. Di antara adiknya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya kawin dengan Raja Mojopahit terakhir Prabu Kertawijaya, Bri Kertabumi, lahirlah namanya Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu ibu dari Mojopahit, keliru. Ayah dari Mojopahit, ibu dari Kanjeng Nabi. Waktu Raden Fatah jadi raja, meneruskan Mojopahit, dirubahlah kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Waktu Raden Fatah apa itu jadi rojo, bikin pondok jumlahnya 9. Pondok yang jumlahnya 9 itulah ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa pakai damai, tidak seperti di Arab Saudi itu. Ya, itulah cerita keturunan Nabi Muhammad SAW sampai ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan mengislamkan Pulau Jawa yang dulunya Hindu-Buddha menjadi Islam dengan jalan perdamaian, bukan peperangan, tapi dengan jalan damai. Next. Pondok yang jumlahnya 9 itu sayang, yang 8 habis, tinggal kuburan. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada tinggal Pondok Sunan Derajat, asli belum dipindah kemana-mana. Sebab itulah saya tugasnya paling berat di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Yaitu bagian keramut peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Wali Songo berhasil loh, merubah dari Hindu Buddha 100% menjadi Islam tanpa perang. Orang Mekah loh masuk Islam karena kalah perang. Saya tahu kok, orang Mekah itu
mau masuk Islam karena kalah perang. Nah itu sejarahnya bapak-bapak sudah hafal. Satu-satunya pulau Jawa dari Hindu Buddha 100% loh berubah jadi Islam tanpa perang. Dan pondok peninggalan dari Wali Songo itu masih ada satu, yaitu di Pondok Sunan Derajat, Paciran, Lamongan. Nah, lewat pondok inilah para Wali Songo, Wali Allah, keturunan Nabi Muhammad SAW bisa mengislamkan Pulau Jawa tanpa gegeran dengan cara damai tanpa perang. Dan terima kasih, itu tadi adalah kajian dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur tentang peristiwa Karbala dan sampainya para cucu keturunan Nabi Muhammad ke Pulau Jawa. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian tadi. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.